berada di kotak penalti cukup berbahaya, langsung ada peluang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di tentunya ya seputar timnas Indonesia yang saat ini sudah meraih hasil yang sangat luar biasa dan sangat sempurna sekali dengan skor 1-0 dengan poin sempurna yaitu 3, di mana timnas Indonesia keluar sebagai juara. Dalam hal ini timnas Indonesia setelah membungkam rivalitas abadinya yaitu Malaysia, saat ini timnas Indonesia berhasil menumbangkan dari permainan keras yang dilakukan oleh Thailand itu sendiri. Walaupun di babak pertama timnas Indonesia berhasil mengecoh atau menjadi sahabat-sahabat Garuda, menjadi skema yang dilakukan oleh pelatih dari Coach Indra Sapri berhasil diterapkan oleh para pemain dengan line up yang sangat mengejutkan sekali dari beberapa kritikan yang sudah kalian keluarkan. Jadi saya ucapkan terima kasih, dukungan keras, doa terbaik, kemudian kritik keras kalian kepada timnas U19 berhasil membuat timnas Indonesia U19 atau Garuda Muda menjadi juara. Dan semoga kedepannya timnas Indonesia bersama Coach Indra Sapri yang diproyeksikan menjadi tim untuk U20 yang akan minta di Piala Dunia. Jadi sahabat-sahabat udah euforia saat ini adalah bagaimana kita membanggakan, bagaimana kita memberikan aplaus yang sangat luar biasa kepada timnas, khususnya di timnas muda. Wasit barusan, okelah kalian kalau bagaimana tanggapan kalian tentang wasit, tentang keputusannya, bagaimana dalam mengeluarkan pelanggaran ataupun kartu kuning yang sangat mudah kepada timnas Indonesia, berbeda dengan dari timnas Thailand. Tentunya ini sangat menarik perhatian dari para supporter, netizen, dan juga emak-emak yang menonton di rumah. Kalau kita melihat dari pertandingan babak pertama dari timnas Indonesia U19 ketika mampu unggul 1-0 atas Thailand U19, di mana babak pertama merupakan ini adalah babak partai final sebagai Piala AFF U19 2024. Gol sematawayang itu dicetak oleh Jan Reven di menit ke-18. Jadi ini adalah gol cepat, digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, yang dimana Gelora Bung Tomo adalah stadion yang ada di Jawa Timur, dan Jawa Timur saat ini menjadi saksi dari kemenangan timnas Indonesia, menjadi saksi timnas Indonesia itu menjadi juara. Dalam laga babak pertama di sini kedua tim langsung tampil dengan tempo cepat. Pada awal babak pertama Indonesia mendapatkan kesempatan perdana melalui Arliansyah. Sayang tembakannya masih mampu diblok lini pertahanan Thailand. Kemudian Thailand hampir mencetak gol pada menit 15. Dan tendangan Tanawut Potaci di sana masih membentur tiang gawang yang ada di samping kanan Ikram. Jadi selain dari pahlawan dari penjaga gawang adalah ada sosok tiang yang masih menjadi penyelamat bagi timnas Indonesia, sahabat. Kemudian Indonesia, sahabat-sahabat Garuda, berhasil mencetak gol di menit ke-18 memanfaatkan sepak pojok Kaviatur. Bola sundaran Kadek mampu diteruskan menjadi gol oleh Jan Reven, pemain keturunan pemain diaspora yang pada awal babak fase grup menjadi penghangat bangku cadangan, dan saat ini di debutnya bersama timnas U19 berhasil mengangkat trofi, dan trofi itu berhasil diberikan kepada timnas Indonesia U19. Jadi hingga babak pertama timnas Indonesia meraih 1 gol, dan hingga pertandingan selesai menjadi 90 menit plus 5 timnas Indonesia berhasil meraih 1 gol, dan kemenangan itu pun layak diberikan kepada timnas Indonesia. Kalau kita berbicara dari prestasi yang saat ini dilakukan oleh Coach Indra Sapri, sahabat, di sini timnas Indonesia bersama Coach Indra Sapri sudah mendapatkan 4 gelar, dan terbarunya lagi setelah Deltras pada tahun lalu, timnas Indonesia saat ini Bung Tomo menjadi saksinya. Oke sahabat-sahabat Garuda, ini ada beberapa cuplikan yang wawancaranya yang sangat menggelegar sekali dan sangat penuh haru bagi kita semua. Mari kita simak bersama bagaimana tanggapan kalian semua. menguasai jalan pertandingan, dan itu bermain di daerah pertahanan Indonesia, itu yang bahaya. Iya, setuju Rendra. Kalau kita lihat memang Thailand punya penguasaan bola, punya kualitas individu sangat baik dan memaksa kita untuk jauh ke belakang. Ini yang saya kira harus kita lawan. Jangan kita terlalu deep
Karena tadi beberapa momen mereka bisa masuk, menusuk, karena kita terlalu deep, Renra. Itu yang saya pikir di babak 2 harus diperbaiki. Ya, kita akan melihat juga pemirsa bagaimana statistik jalannya pertandingan di babak yang pertama dan akan dijelaskan di sini oleh Pak Bungkus dan juga oleh Bung Yuki. Silakan. Iya, Thailand sangat baik dalam penguasaan bola ya. Mereka tidak mudah kehilangan bola, mereka juga menciptakan 4 peluang yang on target. Sementara Indonesia hanya 1 yang on target dan itu pun menjadi gol. Jadi ini sangat efektif, tapi sekaligus di babak kedua PR-nya harus lebih banyak lagi mendapatkan peluang tersebut. Ya, jadi memang tidak percuma Ikram Al-Ghifari sebelum memulai pertandingan dia berdoa dan juga mencium tiang kiri dan juga cium tiang kanan. Karena 2 tiang itu yang menyelamatkan gawang Indonesia, Yuki. Iya, memang ya. Ada ketika sebuah tim banyak melakukan percobaan dan membentur mistar, itu biasanya hukum sepak bola berbicara. Amin, boleh diaminin ya. Kena counter, kita bisa bikin gol. Ya, babak kedua akan kita berikan setelah pesan-pesan yang kembali mendapatkan gelarnya. Indonesia kembali menang. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur menjadi saksi perjuangan anak-anak bangsa berjuang demi lambang Garuda di dada. Dan Indonesia kembali mendapatkan gelar untuk kedua kalinya. Indonesia menangis, Indonesia menangis, dan Indonesia merayakan kemenangannya. Indonesia, 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 Indonesia. Ya, hasil yang sangat pantas kita syukuri, pantas kita rayakan. Betapa perjuangan yang tidak kenal lelah, pantang menyerah. Seperti slogan yang selalu dikatakan oleh Coach Indra, pantang menyerah. Itu diperlihatkan oleh para pemain kita. Bertahan sepanjang laga, terutama babak kedua. Sesuatu yang tidak mudah dan tetap harus kita hargai. Inilah memang pilihan yang kita ambil. Kalau memang itu menjadi tujuan akhir, menjadi juara, tak mengapa kita bermain bertahan. Iya, saya percaya sekarang bahwa Thailand adalah kartu bagi Coach Indra untuk meraih juara. 2013 mengalahkan Thailand, juara. SEA Games mengalahkan Thailand, juara. Kali ini mengalahkan Thailand di final, juara. Secara fair harus mengakui bahwa Thailand memiliki game plan, kerjasama tim, kolektivitas, tapi perjuangan Jens Raven, daya juang Jens Raven, daya juang Arli, daya juang Mesal, daya juang Buffon, semua daya juang Kadek, semua menunjukkan yang terbaik. Begitu juga pemain yang mengalami cedera. Mufli tadi sudah lebih dulu cedera. Kaviatur, semua bermain dengan permainan yang melebihi kemampuan terbaik mereka. Ya, kita lihat bagaimana ini ekspresi lagi-lagi dukungan, support ya, dan euforia juga haru yang diperlihatkan orang tua Jens Raven. Ini debut pertama bersama tim nasional dan debut dia langsung berbuah juara dengan kontribusi 3 gol yang dia sudah bukukan, fantastis. Dan kita memang dikatakan Maskus harus akui ya, Thailand sangat matang dalam permainan menyerang organisasi mereka. Tapi ingat, sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh tim yang dominan. Sepak bola dimenangkan oleh tim yang mencetak gol. Dan kita mencetak gol dengan cara bermain kita. Permainan defensif tidak mudah kawan untuk bisa ditembus. Itu juga sebuah keunggulan sendiri yang harus kita akui. Keberhasilan menjadi juara ini menurut saya sangat bisa dinikmati karena kita mengalahkan lawan yang sangat kuat. Betul. Thailand di final, mengalahkan lawan juga yang sangat kuat, Malaysia di semifinal. Oke saudara, sekarang saya sudah bersama dengan ini salah satu pemain yang permainannya solid banget. Kepalanya dari besi apa gimana Kadek tadi? Sundulannya mantep banget. Nggak, mungkin itu ya berkat dari Tuhan ya, dari pemain juga, kerja keras pemain, dan Asungkara, terima kasih semua masyarakat Indonesia, kita bisa juara, terima kasih. Amin, Asungkara. Kadek, hari ini Kadek berhasil menjadi juaranya. Apa yang paling memotivasi Kadek sampai akhirnya Indonesia untuk kedua kalinya kita bisa juara AFF setelah pertama kali waktu itu 2013? Tentu ini bukan yang mudah ya, dimana kita bisa latihan sampai 3-4 kali. Mungkin ini berkat kerja keras juga, terima kasih kepada Tuhan juga, dan Asungkara teman-teman bisa bekerja keras di final ini dan bisa menjadi juara. Amin. Kadek, perjalanan kamu masih panjang banget, 19 tahun. What's after this? Ini adalah tahun terakhir kamu main di U19 tentunya. Ya, tentu ini menjadi pertandingan terakhir saya di AFF U19, tapi masih ada U23, saya mau juara lagi dong. Amin, Kadek. Congratulations, good luck for everything. Dan selanjutnya saya akan mewawancara yang masih nangis-nangis. Oh my God, Raven, congratulations. Oh, congratulations. How do you feel? You made the only goal for Indonesia.
Indonesia today? Yeah, it's unbelievable. It's like a sold-out stadium, audience from all the people, and then I can make my 4th goal from this tournament. Amazing team prestation, and the only winning goal today. We are champion. Is so emotional for me for my first official tournament with Indonesia. I'm unbelievable happy now. It's I can't describe my feeling. Oh my God! Oh my God! What do you really want to say to your coach, to your teammate, to everybody in Indonesia who watching you right now? For my coach and teammates, what an unbelievable last month. We worked 3-4 times training a day, and we worked with us all, and now we have this achievement. It's unbelievable. And for all the supporters from Indonesia, the fans, I want to thank you all for all the messages on my Instagram, for all the audience in the stadium. Yes, thank you very much. I love you all. Oh, Revan. I can give you, you can take your break for a while. Someone have a drink or something? Okay, Revan, thank you so much. We'll talk about after everything, but congratulations once again for the winning. We are so proud of you. What a beautiful goal. Okay, Revan. Okay, so jadi tadi yang dikatakan oleh Revan adalah betapa bahagianya, betapa bangganya yang Revan rasakan. Bahkan masih nangis, masih kalau kalian anak sekarang cry ya, masih berurai air mata. Betapa kebanggaannya seorang Jens Raven menjadi pemain naturalisasi Indonesia dan mempersembahkan kemenangan ini dengan satu-satunya gol yang tercipta di malam hari ini oleh Raven, tapi juga berkat kerja keras timnya, teammate-nya yang luar biasa sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah gol yang sama luar biasanya. Saya masih berada di lokasi ini dan selanjutnya saya akan mengobrol dengan arsiteknya langsung. Saya akan bertemu dengan sang arsitek yang sepertinya tengah sibuk di tengah-tengah kondisi wawancara ini. Oke. Kalau yang ini saya deg-degan. Tadi di peluk Raven saya deg-degan, yang ini saya lebih deg-degan karena saya ngefans banget. Masih dalam euforia kemenangan yang begitu membahagiakan. Aduh, Coach Indra, saya nggak pernah ngerasa sebahagia ini ada di sebelah Coach Indra. Ini sangat membahagiakan. Coach Indra bisa digambarkan nggak akhirnya untuk kedua kalinya Jawa Timur menjadi saksi kemenangan AFF U19 dan Coach Indra yang ada di situ. How do you feel? Pertama, tentu kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih banyak kepada semua pemain, para staf, dan untuk saya terima kasih buat PSSI yang mensupport tim ini luar biasa. Dan ini adalah gelar keempat saya. Oke sahabat-sahabat Garuda, itu adalah merupakan hasil dari timnas Indonesia yang sudah menjadi juara. Dan pertarungan kali ini memang betul-betul sangat sengit dan sangat menarik sekali, dan hampir dari para supporter dan juga yang hadir ke stadion juga yang di rumah ini hatinya sangat deg-degan sekali, di mana timnas Indonesia beberapa kali ya meskipun ada beberapa kendala, yaitu dari permainan dari timnas, kemudian ada 2 pemain inti sehingga 3 pemain inti yang ditarik keluar dari timnas Indonesia U19 ini bersama Coach Indra Sapri. Meskipun dari ketiga nama ini, yakni Jens Raven, kemudian Kaviatur dan Rizky Abrizal yang ditarik keluar, meskipun kita sebenarnya membutuhkan tenaganya, apalah daya dari ketiga pemain ini harus mengalami cedera dari pertarungan akibat pertarungan yang sangat sengit ini, sahabat-sahabat. Jadi perlu kita apresiasi dengan segala macam dan dengan segala usaha yang dilakukan oleh timnas Indonesia U19 ini, di mana yang sebelumnya timnas Indonesia bermain yang sangat monoton di awal babak fase grup, kemudian melaju ke semifinal dengan mengalahkan Malaysia, kemudian dan terbaru timnas Indonesia keluar sebagai juara, dan juara itu kembali didapat oleh Coach Indra Sapri yang keempat kalinya, dan Jawa Timur menjadi saksi bagaimana timnas U16 menjadi juara kali ini. Tentu perjuangan ini bukan mudah untuk didapat setelah beberapa kritikan yang dilontarkan oleh para netizen. Jadi sahabat-sahabat Garuda, inilah
hasil kritikan kalian, inilah hasil masukan kalian, inilah hasil motivasi kalian yang telah memberikan dukungan sepenuhnya, dan juga doa terbaik dari para supporter yang di rumah kepada emak-emak yang sudah cinta bola, kepada anak-anak yang sudah mengenal bola, kepada staf kepelatihan saya ucapkan terima kasih, kepada PSSI yang sudah mendorong dari kepiawaian dari permainan timnas Indonesia, membawa timnas Indonesia hingga saat ini, dan juga kepada presiden saya juga ucapkan terima kasih. Jadi kalau kita melihat sahabat-sahabat ini perlu apa ya, masih sebenarnya setelah Walber Jardim ini ditarik keluar, kemudian Gaviatur ditarik keluar, sahabat-sahabat, ini serangan dari timnas Indonesia masih kurang. Jadi mungkin saatnya timnas Indonesia sudah bangkit dengan mungkin ya bisa mendatangkan pemain diaspora lagi seperti Henoke, kemudian Tim Gepet ataupun Gionmak. Jadi ketiga nama ini ketika bermain di Toulon kemarin di Perancis, bahwasanya tiga nama ini bermain permainannya dalam segi atraktif permainan ataupun skema yang diturunkan oleh Coach Indra Sapri, dari tiga nama ini memang betul-betul bisa menjalankan. Oke, dari pemain lokal kita dan pemain diaspora kita saat ini sedang memberikan apa ya, memberikan euforia yang saat ini, dimana debutnya khususnya dari Jean Rever saat ini dengan gol tunggal sebagai pahlawan dalam kemenangan hal ini, meskipun dari beberapa kali dari Jean Rever ini kehilangan bola akibat dari kekurangan fokus dari para gelandang kemudian para pengatur serangan, maka timnas Indonesia saat ini sudah layak. Ataupun kalian punya pendapat ya sahabat-sahabat Garuda, jadi silakan ditulis di kolom komentar bagaimana, karena proyeksi dari timnas U19 ini akan diproyeksikan menjadi tim U20 yang akan mentas di Piala Dunia. Tentunya dalam hal ini akan menjadi PR dari Coach Indra Sapri nantinya, atau pelatih siapa yang akan ditunjuk oleh Pak Erick Thohir bersama timnas U20 nanti. Jadi apapun permainan, apapun skema, formasi dan taktik line up yang diturunkan ke lapangan, mari kita berikan dukungan. Kalau perlu dikritik silakan dikritik, kalau perlu dikasih saran, tetapi ya ketika kalian mengkritik tolong jangan dikritik sampai menjadi ke ranah pribadinya, tetapi dalam permainan, dalam skema, baik itu possession negatif atau position dari positif dari permainan timnas Indonesia, silakan dikomentari. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini, dimana Coach Indra Sapri pelatih lokal pertama, kita tidak berbicara pelatih asing ya. Jadi untuk pelatih lokal, Coach Indra Sapri masih di atas daripada yang lain. Tapi kalau bicara permainan, mungkin Coach Nova harus belajar lagi kepada Coach Sintayong ataupun dari pengangkatan trofi dari Coach Indra Sapri saat ini. Oke sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia Garuda Muda yang saat ini sudah menjadi juara. Jadi Thailand saat ini sudah bukan apa-apa bagi timnas U19 di bawah Coach Indra Sapri. Oke, bersama saya, salam olahraga.